Ya, halo, jumpa lagi. Nah, di video kali ini aku mau berbagi nih. Nah, ini aku lagi ganti bibit atau eh, tanaman yang abnormal ya. Jadi ini kan usianya udah hampir mau panen ya. Udah panen, Bun. Cuman ada beberapa tanaman yang masih belum pertumbuhannya itu kurang bagus. Jadi ini harus diganti. Nah, ini dia. Nah, dalam bergantian ini kita juga harus melihat tanaman yang lainnya. Nah, coba kita cek ya. Oke, dari sebelah sini. Nah, ini udah besar-besar ya. Bahkan yang ini udah berbuah. Nah, nih, sebelah sini sudah berbuah. Jadi ini eh, jadi bahan pertimbangan juga kalau kita mau pakai bibit yang masih kecil atau bibit yang masih di dalam kolibet ya. Itu masih kecil banget, jadi saya putuskan untuk menggunakan bibit yang sudah besar. Nah, bibit yang sudah besar udah kita cabut. Bahkan ini saya pilih bibit yang udah berbuah nih. Kenapa saya gunakan bibit yang besar? Karena ini lebih kuat ya, kuat dari hama. Karena di kebun itu kan banyak tikus, banyak babi atau kera ya, atau ternak-ternak tetangga. Jadi ini lebih kuat, jadi nggak bakalan dimakan lagi. Daripada kita gunakan bibit yang masih kecil, nanti dia tidak kuat. Selain itu nanti pertumbuhannya juga ketinggalan sama yang lain-lain. Kalau ini kan nanti dalam waktu 1 bulan dia udah hilang stresnya, nanti udah langsung apa ya, langsung sejajar sama teman-temannya. Nah, oke, let's go, langsung kita eksekusi. Nah, kita cangkul aja, kita cabut ya. Cabutnya manual aja pakai cangkul. Jadi ini karena memang kebun pribadi ya, bukan punya orang atau punya apa ya. Suka-suka kita mau pakai cara yang mana, yang penting simpel aja atau mudah. Jadi eh, ini memang dari dulu udah coba kita obatin ya. Dia yang busuk pucuknya atau apa semua udah coba kita obatin. eh, Mulai dari pemupukannya, terus pemberian insektisidanya, itu kayaknya sia-sia. Dan pohonnya ini ya kayak kena corona gitulah atau kena virus. Nah, jadi kita pun ya nggak sabar juga nunggunya, karena kawannya udah pada berbuah, dia masih kerdil aja kayak gini. Jadi ya memang harus kita eksekusi. Tuh apa kita nanti lama-lama menunggu tapi nggak ada hasilnya. Jadi langsung kita eksekusi aja. Jadi cara ini sebenarnya udah sering kita coba ya, cuman eh, belum pernah dibuat videonya. Nah, jadi kalau pakai bibit kecil itu memang kasihan, ketinggalan. Kadang-kadang malah nggak hidup karena dimakan hama ya. Yang lainnya daripada gede, dia masih kecil juga. Jadi kalau kita pakai bibit seperti ini, ya paling stresnya itu cuma 1 bulan. Setelah itu nanti ya pertumbuhannya udah sama kayak yang lain-lainnya. Nah, jadi itulah alasannya kenapa saya pakai bibit yang lebih yang besar ya. Karena memang selain biar nanti gedenya bareng, terus dia lebih kuat dan aman ya dari serangan hama-hama di kebun. Terus sebenarnya cara ini juga apa ya, kurang kurang maksudnya penanamannya tuh kurang sesuai prosedur ya. Seharusnya kan kita cabut dulu, nanti kita tunggu 1 minggu baru nanti kita lakukan penanaman. Cuman berhubung ini jumlahnya sedikit, jadi nanti memakan waktu, toh nanti hasilnya sama aja. Jadi langsung kita eksekusi, kita cabut, langsung kita tanam gitu aja.
nanti kira-kira nanti ini dalam waktu 1 bulan memang dia stres, tapi setelah itu nanti dia pulih kembali. Tapi ini tiap hari memang kita siram ya. Kita udah sering kok pakai cara ini dan berhasil. Dah, kalau udah berdiri gini langsung kita padatkan aja ya. Memang ini harus padat banget ya, harus kita pijak-pijak. Karena kan akarnya sedikit, nanti kalau nggak kita padatkan nanti goyang dia. Goyang nanti ya bisa stres. Kalau dia kenceng nanti kan pertumbuhan akarnya itu nggak terganggu, tapi nanti pinggir-pinggirnya tetap harus kita cangkul-cangkul biar gembur. Ini pun nanti disiram lagi. Dan kalau bisa jangan dikasih pupuk dulu ya, pokoknya tunggu dia pulih dulu, hilang stresnya, baru boleh kita pupuk nantinya. Tada, nah ini dia hasilnya, kan enak tuh, baru ditanam udah langsung berbuah kan. Nah, jadi aman, nggak takut nanti jadi sawit jantan atau gimana. Oke ya, mungkin cukup di sini dulu videonya. Jangan lupa klik tombol subscribe ya, karena nanti kamu biar dapat video-video terbaru dari kita ya. Yaudah, mungkin cukup sekian. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Oke, terima kasih.